Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ternak, kembali lagi dengan media SMG dengan part tanya pada ahlinya. Tentunya kita berjumpa kembali bersama Direktur Utama CV Sinar Mentari Indonesia. Pasti sobat ternak sudah tahu, CV Sinar Mentari Indonesia sudah banyak memproduksi pakan konsentrat ruminansia ya. Jadi pakan andalan Bapak untuk para peternak yaitu SMG. Kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Imran. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Insyaallah senyumnya tambah lebar ya teman-teman. Baik, ini kita hari ini akan membahas seputar sumber serat Bapak sebenarnya. Jadi sumber serat ini pasti sudah tidak asing lagi di dunia peternakan ya, apalagi di masyarakat. Nah, yang pertama sebenarnya sumber serat dan jenis-jenisnya itu apa saja? Untuk sumber serat ya, terutama untuk ternak ruminansia yang sapi botol ini kebanyakan ini dari sumber hijauan, bisa pakai rumput gajah, pakai rumput bacok, ataupun pakai rumput jagung. Nah, untuk sumber serat ini yang terbaik yang jenis apa? Kalau untuk ternak, untuk sumber serat ini kan fungsinya dia nanti kan dikonsumsi ternak, di lambungnya kan ternak ruminan ini punya 4 lambung. Jadi ada rumen, berkulum, masuk dan tabung masuk. Jadi sumber serat ini akan diurai di rumen, karena di rumen ini ada mikroba. Jadi sumber serat ini nanti diurai oleh mikroba jadi asam lemak, kemudian akan diserap di lingkungan untuk sumber energi ternak ruminansia. Kemudian mikroba itu juga sumber protein untuk ternak sehingga dia juga diserap oleh tubuh ternak. Nah, sumber serat ini yang sebagai sumber energi yang terbagus ini kalau di Indonesia ini yang paling bagus sementara ini pakai tepung jagung. Nah, tepung jagung tapi yang masih ada jagungnya, masih ada tompelnya. Kemudian speknya yang kalau orang Jawa itu yang jagungnya bakal, kalau umurnya itu kisaran 90-an. Kalau dipotong jagungnya itu biasanya dilihat di jagung pipilnya itu itu ada warna putih susu, ada yang kuning. Itu kalau bisa dilihat putih dan kuningnya itu 50% itu sudah bagus. Dan dipencet itu tidak keluar air putih. Tapi kalau dipencet jagungnya, biji jagungnya itu kelihatan masih muda, terus keluar cairan putih, berarti usianya masih hidup. Nah, ini salah satu metode untuk ngecek kualitas tepung jagung. Ini sumber energi yang paling bagus sementara ini, pakai tepung jagung. Seperti farm-farm besar, seperti Grandfood, Ultra, GDA, itu mereka ini untuk sumber energinya, untuk sumber seratnya, mereka mengandalkan tepung jagung. Karena dengan sumber energi yang tinggi dari tepung jagung ini, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap produksi susu, produksi ternak, baik itu sapi perah maupun untuk sapi botol. Jadi sebentar itu Pak, untuk melihat kualitas tepung jagung saja ya sobat ternak ya. Ini belum terkonsentrat ya. Baru dari sumber seratnya aja. Jadi sekarang ini masyarakat umum di dunia peternakan mereka sebetulnya sudah familiar dengan tepung jagung. Cuma mereka sementara ini masih menggunakan tepung jagung ini pokoknya tepung jagung. Nah, ada yang tepung jagung yang sudah dipanen jagungnya, ada yang tepung jagung yang masih umur 70 hari, yang masih muda, yang pokoknya belum maksimal, ada yang tepung jagung yang sudah kuning. Itu semua bisa dipakai, semua bisa dimanfaatkan sebagai sumber serat, sebagai sumber energi. Cuma untuk menghasilkan sumber serat dengan energi yang terbaik ini ada kriteria tertentu. Salah satunya yang tadi jagungnya itu kalau orang Jawa ngomongnya sudah matang, tepung jagung yang masih ada jagungnya.
dan tombolnya ini sudah matang, istilahnya kebakar, sudah bisa dibakar, sudah agak tua. Kalau kita lebih mudahnya itu ngeceknya dari segi umur itu kurang lebih umur 90 hari seperti itu. Itu ketika ternak kita kasih sumber serat dengan emisi yang bagus seperti tepung jagung itu, kalau untuk sapi perah itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap produksi susu, sangat signifikan. Ya, jadi sebetulnya kita jangan cuma mengandalkan dari konsentrat, tapi dari sumber hijauannya juga harus kita maksimalkan. Karena pengalaman di beberapa tempat ini ternyata banyak peternak itu masih kekurangan sumber serat ini, masih kurang. Mereka lebih cenderung mengandalkan sumber konsentrat. Padahal kalau mereka bisa memaksimalkan sumber hijauan ini, misalnya penambahan sumber emisi dari hijauan ini dan dari sumber serat ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap produksi susu. Ini yang kadang kurang diperhatikan oleh peternak. Peternak lebih cenderung, wah ini kualitas konsentratnya kok juga ya karena produksi susunya turun. Tapi jarang sekali yang melihat dari segi sumber seratnya atau sumber hijauannya gitu. Jarang sekali. Pasti yang difonis konsentratnya itu loh. Padahal ada ini makan sumber yang lain. Ya, jadi ini harus seimbang konsentrat dengan hijauan. Ketika sumber seratnya, sumber hijauannya kita maksimalkan, sumber konsentratnya juga kita maksimalkan, ya insya Allah hasilnya juga maksimal, produksinya juga bisa maksimal. Kalau untuk sapi perah, kalau untuk sapi potong, pertumbuhannya atau tumbuhnya juga bisa maksimal. Serat seperti jagung itu memang untuk semua hewan ternak ya Pak. Iya. Pukul rata, domba bisa, kambing bisa, sapi perah bisa semua. Jadi tidak ada patokan, misal kambing bagusnya pakai odol, domba pakai pecong, buatan gitu. Kalau pakai sumber serat itu sebetulnya tergantung juga jenis, maksudnya dia untuk produksi atau untuk breeding. Selanjutnya Bapak, bagaimana cara kita tahu kalau ternak itu sebenarnya kekurangan serat atau tidak? Apa ada gejala-gejala sebagainya? Nah, kalau ternak kekurangan sumber serat, biasanya kalau terlalu banyak konsentrat, kemudian timbangannya terpenuhi, lebih tinggi konsentratnya, biasanya ternak cenderung kena asidosis. Jadi awalnya mau makan, makanya lah ternak konsentratnya misalnya palatabilitasnya tinggi, kesukaannya bagus, tapi lama-lama dia akan macet, nggak mau makan. Nah, ini salah satu indikasi asidosis. Kemudian cenderung kelebihan asam garam luwih, akhirnya proses ruminasinya nggak berjalan seperti itu. Resikonya itu ternak nggak mau makan, produksi turun, kemudian bisa juga cenderung bisa kembung dan bisa lumpuh, bisa langsung Istilahnya ngebrol seperti itu. Nah, ini kan resiko juga. Kalau sudah parah bisa sampai seperti itu. bisa sampai ngebrok. Malah justru kalau kebanyakan gizi juga tidak Ya, bagus. jadi kalau terlalu tinggi konsentratnya, karena konsentrat ini bukan komplit feed, beda. Konsentrat dengan komplit feed beda. Di lapangan itu banyak konsentrat yang beredar, itu yang langsung bisa dikasihkan 100% ke ternak, yang harganya biasanya lebih murah, itu ada konsentrat. Tapi kalau itu sebetulnya kalau kita mau objektif, itu sebetulnya kalau sudah bisa dikasihkan 100%, itu bukan konsentrat, tapi itu complete feed, karena di dalamnya sudah ada sumber serat. Karena sumber serat ini bukan cuma dari hijau, tapi juga dari limbah pertanian seperti kulit kacang, jangkar, giling, macam-macam, masih banyak yang lain. Jadi bentuknya sudah kering. Ketika sumber serat ini digabung dengan konsentrat, itu namanya sudah complete feed, gitu loh. Kalau konsentrat itu nggak bisa dikasihkan 100%. Ya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau hewan ternak di rumah terlihat langsung makannya kurang, itu bukan berarti langsung sakit. Siapa tahu ini seratnya kurang. Betul. Jadi gini, untuk
melihat ternak ini kena asidose atau tidak itu biasanya bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Kadang ketika musim kemarau sumber seratnya kadang sulit, itu kan peternak lebih cenderung menaikkan porsi konsentrat. Kalau awalnya dianya lahap, suka, terus tahu-tahu besok atau lusanya macet, nah ini bisa dipastikan kena asidosis. Tapi kalau sudah dari awal dikasih konsentrat yang kualitasnya bagus, tidak mau makan, berarti memang masalah di ternaknya, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir Bapak, solusi yang mungkin ditawarkan oleh SMG agar peternak itu punya cukup sumber serat. Iya. Sebenarnya solusi dari SMG mungkin Ya, jadi gini, memang fitrahnya ya ternak ruminansia, ternak sapi itu atau kambing atau domba itu makan rumput, makan hijauan, itu fitrahnya. Jadi kebutuhan pokok lah. Kalau kita ini nasi itu kan kebutuhan pokok. Konsentrat ini sebagai mensupport, penguat, pendamping seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin peternak itu, dan ini sumber serat ini yang paling murah ya tetap hijauan, yang paling murah. Makanya peternak ini kalau memang sudah totalitas di dunia peternakan juga fokus di situ, mau tidak mau dia harus punya lahan hijau. Kalau dia tidak punya, ya mungkin sewa. Kalau nggak bisa sewa, dia bermitra dengan petani-petani. Misalnya kita punya punya peternakan kapasitas misalnya 1.000 ekor. Kita hitung kebutuhan sumber seratnya berapa, kita punya lahan hijau berapa. Kalau kita nggak bisa mencukupi, ya kita harus bermitra dengan petani. Kebutuhan kita berapa, butuh lahan berapa, kita bisa kerjasama dengan petani-petani seperti itu. Jangan sampai mengorbankan kekurangan hijauan. Daripada mengorbankan ini, lebih baik kita bermitra. Artinya semua akan gerak. Petani juga happy karena dia sudah ada off-takernya atau penjamu pasarnya seperti itu. Dan kalau kita hitung, insya Allah juga masih untung. Seperti Greenfield itu, sumber hijauannya itu hampir semua beli, kebun jagungnya beli, odotnya juga dia juga beli. Dia bermitra dengan petani-petani di sekitar farmnya, dan dia juga bisa survive, bisa berkembang terus. Ultra juga sama, mereka juga sumber hijauannya, kebun jagungnya juga beli. Jadi sama, farm besar itu rata-rata mereka sumber hijaunya juga beli, bermitra dengan petani-petani. Lah, kalau kita sudah mindsetnya seperti mereka, sudah seperti Greenfield, seperti GDA, seperti Ultra, dengan kita juga beli, insya Allah masih untung, masih jalan. Jangan sampai mengorbankan karena kita nggak punya lahan, akhirnya kita mengurangi sumber serat, akhirnya dampaknya ke produksi seperti itu. Lebih baik kita bermitra dengan petani-petani, kita bermitra dengan masyarakat sekitar. Ayo kita butuh hijauan seperti itu, butuh kebun jagung seperti ini, kita saling bermitra. Mereka juga bisa usaha, kita juga bisa usaha seperti itu. Istilahnya mutualisme Ya, dan seperti kita itu. saling bekerja sama Ya. untuk di dunia peternakan. Ini salah satu manajemen Iya, peternakan juga Pak Ya. ya. Sesimpel sumber serat dari lahan sendiri ataupun beli. Tapi apakah mungkin ya Pak kalau peternak itu malas untuk ngarit, malas ngarit. Tapi sebenarnya kalau sudah niat untuk beternak kan pasti Iya. ngarit itu kan juga jadi rutinitas kan. jadi gini, kita ini tergantung target kita ya. Maksudnya kalau sapi perah itu kan tiap hari ada penghasilan, iya kan. Jadi ada produksi, ada hasil, sehingga perputarannya lebih cepat. Kalau kita breeding, pembibitan seperti pembibitan domba, pembibitan kambing atau pembibitan sapi, itu jangka panjang. Lah, ini orang banyak yang tidak bisa bertahan di situ karena apa? Memang intervalnya sangat panjang. Karena harus menunggu induk bunting atau apa sampai anaknya besar, baru bisa jual. Ini
memang harus kita betul-betul kita siapkan, betul-betul kita tata dengan baik sehingga ada kesiapan lah. Jadi kita jangan sampai kita usaha pokoknya gusa-gusu baik makannya kurang artinya sak cukupnya. Nah, ini malah ibaratnya uang Jawa ini mogol, istilahnya mogol ini apa ya, istilahnya kita ini kalau istilahnya lemak apa telo ini godok mok apa yang ngarani kayak orang tak matang ya orang tadi dipangan ya orang enak itu loh. Sama seperti itu. Jadi Maga istilahnya. maga ya harus totalitas. Kalau memang kita mau niatnya untuk grading targetnya jangka panjang ya betul-betul harus kita siapkan ya. Harus kalau sapi perah hari-hari tiap hari ada proses ada hasil perputaran yang lebih cepat ya disiapkan dimaksimalkan sekalian. Jadi sama-sama kita ternak itu ternak 1 ekor, 10 ekor, 100 ekor, 1000 ekor. Tiap kali ngasih makan ya sama, sehari 2 kali. Nggak mungkin punya 1 ekor terus dikuasai selama seminggu ya, ternaknya bisa pantai kan gitu. Betul sekali sobat ternak, seperti itu ya. Jadi sumber serat memang sangat penting bagi kebutuhan hewan ternak. Memang fitrahnya hewan ternak itu makan rumput ya Pak. Iya. Itu konsentrat hanya sebagai pendamping. Tapi konsentrat meskipun sebagai pendamping juga harus dilihat kualitasnya ya Bapak ya. Kita di Mentari Farm juga ada ratusan domba, Texel, Suffolk, semuanya Dorper di Mentari Farm milik dari Bapak Imron, SMP Sindang Mentari Indonesia. Kita juga setiap hari memproduksi TMR juga gitu. Seperti itu teman-teman. Sobat ternak jika membutuhkan TMR, kami juga siap ready antar kirim kemanapun. Baik, sekian dulu Bapak. Ini tadi kita pembahasan tentang sumber serat hijauan untuk hewan ternak. Perlu dipahami bahwa sumber serat sangat penting ya. Jadi jangan sampai dikurangi. Yang penting gizi untuk hewan ternaknya tercukupi. Terima kasih banyak Bapak Imron atas waktunya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.